warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riddik Kurniawan dari Angkatan 31. Sini saya akan presentasikan mengenai modul 4, yaitu modul perlindungan anak. Sesi 11, upaya pencegahan kekerasan dan perlakuan salah pada anak. Marilah kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu. Sore, Pak. Gimana kabarnya Bu? Sehat Bu? Sehat, Pak. Alhamdulillah kalau sehat Bu. Pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu? Baik, Pak. Yang lain kemana Bu? Kenapa kok masih dikit ini? Belum ada yang datang ya? Belum, Pak. Kemana Bu? Yang lain belum datang. Sudah dikabari tapi? Sudah, Pak. Ya Bu, yang di sana Bu, maju lagi Bu, biar enak Bu. Jangan jauh-jauh Bu ya. Apalagi yang di belakang itu Bu, masuk Bu. Jangan di luar Bu. Baik Ibu, kita absen dulu ya Ibu. Ibu Linda. Hadir, Pak. Ibu Nina. Tidak hadir, Pak. Kemana Ibu Nina hadir? Ke kebun, Pak. Kebun ya. Oh, jadi mayoritas di sini kebun semua ya Bu. Iya, Pak. Ya baiklah Bu. Ibu Emi. Hadir, Pak. Jadi cuma satu yang nggak hadir ya Bu ya. Iya, Pak. Nina. Oke. Baiklah Ibu Bu. Di pertemuan kali ini sudah ada yang tahu belum Bu? Kita akan bahas tentang apa Bu? Belum tahu, Pak. Belum tahu ya. Baiklah Bu, di sini kita akan membahas cara pencegah kekerasan di masyarakat. Nah, kan sekarang kan banyak ya Bu. Nah, yang kekerasan di masyarakat ini kan kita kan nggak tahu cara pencegahan bagaimana. Kan mungkin ada yang tahu, ada yang tidak kan. Jadi di sini saya akan kita bahas di sini Ibu, yaitu modul keempat ini Bu, modul perlindungan anak. Baiklah Ibu-ibu. Dari cara pencegahan kekerasan di anak di masyarakat, yaitu pertama-tama kita harus peduli dulu Bu ke tetangga kan. Tahu kan kita nggak tahu kan Bu, di kita pas pergi kan kita nggak tahu. Jadi kita kalau peduli sama tetangga kan bisa dilihat sama tetangganya, tetangga kita kan Ibu. Nah, jadi walaupun kita nggak ada di rumah, kalau ada tetangga, jadi kita pasti mereka nggak biarkan gitu saja Ibu. Nah, terus juga kita menghadiri di pertemuan RT RW. Mungkin di sini nggak ada RT RW, cuman ada di kepala desanya Ibu ya. Iya, Pak. Jadi setiap pertemuan itu kita harus bahas itu Bu. Nah, ajakkan seluruh masyarakat teman-temannya Ibu. Nah, laporkan ke pengurus Kades. Gimana kalau kita pertemuan dulu Pak Kades mengenai cara pencegahan kekerasan terhadap anak di masyarakat. Nah, kita harus ada penyuluhannya Bu. Nah, biar semua masyarakat di sini paham. Betul Ibu? Betul, Pak. Dan juga kita harus mengenali lembaga-lembaga perlindungan anak Ibu. Nah, itu gunanya apa? Lembaga-lembaga perlindungan anak. Biar kita bisa melaporkan di mereka Ibu. Lembaga-lembaga itulah gunanya. Kita harus mengenali lembaga, kemana kita melapor kan. Kemana kita harus mengadukan, kita tahu Bu. Nah, kalau kita nggak tahu, nggak mengenali lembaga-lembaga, gimana kita melapor? Kalau melapor cuman ke masyarakat, kita kan bisa sebenarnya. Tapi mereka kan juga kebanyakan nggak paham Bu masalah ngelapor ini Bu. Nah, juga kita bisa melaporkannya ke lembaga perlindungan anak, bisa itu Ibu. Karena aparat setempat, ialah Kades
KPS kan di sini kan ada itu ibu. Jika ibu melihat adanya kekerasan maka ibu wajib melaporkannya bu. Kemana saja bu? Ke lembaga-lembaga tadi bisa, ke aparat desa bisa. Sudah mengerti ibu? Ngerti, Pak. Nah, baiklah ibu, sini saya mau menanyakan ibu sedikit ini ibu. Menurut ibu cara pencegahan kekerasan terhadap anak di masyarakat itu gimana bu? Coba ibu, menurut ibu berbagi ini bu, pengalaman mendengarkannya juga kan, bu. Ya, coba ceritakan bu. Dengan ibu siapa bu? Ibu Ani. Emi ya. Iya. Coba bu, cara pencegahan kekerasan ini gimana bu? Tidak membuat masalah lah pokoknya, Pak. Tidak buat masalah ya bu. Oh, mungkin bisa juga bu. Nah, kita juga kan saya bilang tadi bu cara pencegahannya bu. Ibu kan mungkin di sini kan belum paham semua ini cara pencegahannya kan. Mungkin kita bisa selama ini ibu-ibu cara pencegahannya mungkin cuma diawasi saja kan ibu. Nah, cuma diawasi saja kan itu kalau cuma diawasi kurang efektif mungkin bu. Jadi kita harus tahu cara-caranya, cara pencegahannya kan, cara tempat kita ngelapor kan harus tahu itu bu. Nah, kalau kita nggak tahu ya kita pasti ini di luar sana bu, kekerasan anak itu pasti terjadi itu bu. Nah yakin itu bu. Terus juga bu, jangan malu-malu bu untuk melindungi anaknya bu. Nah itu melaporkan bu kalau terjadi apa-apa bu sama anaknya. Mungkin ada yang takut ini bu untuk melapor. Jangan takut bu, kita harus melindungi anak kita bu. Nah walaupun bagaimanapun caranya kita harus melindungi, jangan takut. Kalau ada ancam-ancam pun jangan dibilangin ya sama yang ke kemana-mana. Ada kita takut, nanti latar belakang takut. Jangan bu, jangan ragu-ragu bu. Aparat hukum tuh pasti melindungi kita bu, apalagi khusus anak. Karena ada Komnas Perlindungan Anak bu. Nah, jadi saya harapkan kepada ibu-ibu yang hadir, nah pertemuan ini jangan ragu lagi ya bu untuk melindungi anaknya bu. Iya, Untuk Pak. melaporkan di pihak yang wajib. Nah, jangan panik bu jika mendapat informasi bahwa anak kita mendapat kekerasan. Jangan panik. Nah, kalau kita panik, segala sesuatu yang kita rencanakan ya pasti nggak terjalan sesuai rencana kita bu. Kita mau melaporkan pasti nggak jadi itu bu kalau kita panik bu. Nah, jadi harapan jangan panik ya bu. Iya, Pak. Terus juga ibu bisa melaporkan ke lembaga-lembaga itu bu. Mungkin ibu ada yang tahu kontak person apa nomor telepon yang kalau melapor ke lembaga-lembaga itu bu. Apa saja tempat kita melapor itu bu. Ada yang tahu? Tidak, Pak. Belum tahu ibu. Nah, jadi kita bisa melaporkan ke polisi, yalah kontak personnya atau tempat nomor teleponnya 110. Nah, boleh dicatat bu. Iya, Pak. Catat ya bu. Iya, Ke Pak. TEPSA. TEPSA ini nomor 1500771 bu. Catat bu. Nah, kita bisa melaporkan di situ bu. Ke P2TP 2A, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, itu bisa juga bu kita melaporkan bu. Nah, ke Rumah Perlindungan Anak dan Trauma Center bisa juga bu, ke sana bu. Nah, jadi jangan ragu-ragu bu. Nggak apa-apa bu, catat aja bu. Supaya tahu kan nanti kedepannya perlu bu. Iya, Pak. Komnas Perlindungan Anak itu pasti bu. Mungkin di sini sudah nggak asing lagi ya dengar Komnas Perlindungan Anak. Nah, dan lembaga-lembaga lainnya bu. Nah, disitulah bu mengenai perlindungan anak kan lembaga-lembaga sudah kita pelajari, kontak personnya kita sudah tahu kan.
mencegahnya kita tahu kan Bu ya. Iya, Pak. Jadi kesimpulannya, cara pencegahan kekerasan di masyarakat, yaitu peran orang tua sangatlah penting Bu untuk melindungi anaknya dari tindakan kekerasan itu. Nah, yaitu dengan apa? Kita harus perhatian kepada anak Bu. Jika ada terjadi sesuatu terhadap anak, kita harus cepat-cepat Bu mengambil tindakan Bu, melapor ke lembaga tadi, melapor ke aparat desa, mungkin kan itu lebih dekat kan. Nah, jangan sungkan-sungkan Bu, karena anak kita itu nomor satu Bu. Nah, ya mungkin itulah Bu, kesempatan ini kita bahas tentang cara pencegahan kekerasan di masyarakat. Ada yang mau ditanyakan lagi Bu sebelum kita penutupan Bu? Cukup, Pak. Cukup ya, mungkin sudah paham semua ya Bu ya. Iya, Pak. Nah, mungkin hanya itu Bu yang bisa saya sampaikan di sini Bu. Siapa tahu Ibu ada kerjaan kan di rumah, hari sudah sore juga Bu. Nah, terima kasih Bu atas kehadirannya dan partisipasinya pertemuan kali ini Bu. Di bulan ini, bulan depan kita pertemuan lagi Bu. Iya, Pak. Ya cuman saya rasa cuman itu Bu yang bisa saya sampaikan Bu. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.